Hai semuanya, seringkali ketika kita memulai sebuah kegiatan olahraga, baik itu lari, yoga, angkat beban, atau bahkan sekedar jalan santai, pikiran kita langsung melompat jauh ke depan. Kita membayangkan garis akhir, berat yang bisa kita angkat, atau tubuh yang lebih ideal di masa depan. Kita terlalu fokus pada hasil, pada tujuan akhir yang ingin dicapai, sampai-sampai kita lupa menikmati prosesnya. Padahal justru di dalam proses itulah pelajaran paling berharga tersimpan. Sama seperti hidup, olahraga bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi tentang bagaimana kita mendaki, bagaimana kita menghadapi setiap tanjakan, dan bagaimana kita belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Kalau kita terlalu terpaku pada hasil, kita akan merasa frustasi, kecewa, dan bahkan menyerah ketika hasilnya tidak datang secepat yang kita harapkan. Kita lupa bahwa perubahan butuh waktu, dan setiap usaha, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan yang penting. Bayangkan seorang pelari maraton. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan 42 km. Tapi, apakah dia akan terus memikirkan garis akhir di setiap langkahnya? Tentu saja tidak. Kalau dia terus-menerus memikirkan betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh, dia akan kelelahan secara mental sebelum kakinya merasa lelah. Yang dia lakukan adalah memecah jarak itu menjadi bagian-bagian kecil. Dia fokus pada 1 km di depan, lalu 1 km berikutnya, dan seterusnya. Dia fokus pada ritme langkahnya, pada ayunan tangannya, dan yang paling penting pada napasnya. Dia menyadari bahwa napas adalah jangkar, penanda bahwa dia masih bergerak maju. Napas yang teratur membantu tubuhnya mendapatkan oksigen yang cukup dan juga menenangkan pikirannya. Setiap hembusan dan tarikan napas adalah pengingat bahwa dia ada di sini, saat ini, dan yang perlu dia lakukan hanyalah mengambil langkah selanjutnya. Inilah pelajaran krusial dari olahraga, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan sekarang, yaitu napas dan gerakan kita, bukan pada hasil akhir yang masih jauh di depan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali terlalu memikirkan tujuan besar. Ingin punya rumah, ingin sukses dalam karir, ingin menjadi orang yang lebih baik. Pikiran kita terdistraksi oleh masa depan yang belum pasti, dan kita jadi cemas, panik, dan merasa tidak cukup. Kita lupa menikmati proses belajar, proses berjuang, dan proses bertumbuh. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam detail-detail kecil. Secangkir kopi pagi, obrolan hangat dengan teman, atau bahkan sekedar berhasil menyelesaikan satu tugas yang sulit. Sama seperti saat berolahraga, kita perlu belajar untuk bernapas dalam hidup. Ambil jeda, rasakan momen ini, dan fokus pada satu hal yang sedang kita kerjakan saat ini. Kalau kita terus-menerus memikirkan hasil, kita akan kehilangan momen-momen berharga ini, dan perjalanan hidup kita akan terasa seperti perlombaan yang tak berkesudahan, yang hanya penuh dengan tekanan dan harapan yang tidak realistis. Dalam yoga, konsep ini sangat jelas. Seorang guru yoga seringkali mengingatkan kita untuk dengarkan napasmu. Saat kita berada dalam pose yang sulit, tubuh kita mungkin gemetar, otot-otot terasa tegang, dan pikiran kita mulai berteriak untuk menyerah. Tapi instruksi yang diberikan bukanlah tahan selama 10 detik atau jadilah yang terbaik. Sebaliknya, kita diminta untuk kembali ke napas. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Napas itu menjadi panduan kita. Ia menunjukkan batas kita saat ini, dan ia juga memberikan kekuatan untuk bertahan sedikit lebih lama. Fokus pada napas membantu kita untuk tidak memaksakan diri, untuk menerima kondisi tubuh kita apa adanya saat ini, dan untuk melepaskan segala ekspektasi tentang seberapa sempurna pose kita seharusnya. Ini adalah tentang perjalanan di dalam diri, bukan tentang seberapa lentur kita dibandingkan orang lain di sebelah kita. Pelajaran ini sangat mendalam. Evaluasi diri kita bukan berdasarkan standar luar, tapi berdasarkan bagaimana kita merasakan diri kita dari dalam. Ketika kita mengangkat beban di gym, kita seringkali melihat orang lain yang mengangkat beban jauh lebih berat. Insting kita mungkin adalah untuk membandingkan diri dan mencoba mengangkat beban yang sama. Tapi pelatih yang baik akan selalu mengingatkan kita untuk fokus pada bentuk atau form yang benar, bukan pada berat yang diangkat. Mereka akan bilang, lebih baik angkat beban yang lebih ringan dengan form yang perfect daripada beban berat dengan form yang buruk. Mengapa begitu? Karena form yang benar adalah fondasi dari kemajuan yang berkelanjutan. Kalau kita memaksakan diri mengangkat beban terlalu berat, kita berisiko cedera dan kemajuan kita akan terhambat. Lagi-lagi ini adalah analogi yang perfect untuk hidup. Lebih baik kita melakukan hal-hal kecil dengan kualitas yang baik daripada mengejar kesuksesan besar dengan cara yang terburu-buru dan tidak terencana. Proses yang terencana dan dilakukan dengan baik akan membawa hasil yang jauh lebih baik dan berkelanjutan daripada ambisi yang membabi buta. Olahraga juga mengajarkan kita tentang kegagalan dan ketidaksempurnaan. Kita pasti pernah mengalami hari di mana lari terasa sangat berat, atau kita tidak bisa mengangkat beban sebanyak biasanya. Di saat-saat seperti itu, kita bisa saja merasa putus asa, namun olahraga mengajarkan kita untuk menerima hari-hari yang buruk. Kita belajar bahwa performa kita tidak selalu linear, tidak selalu naik terus.
Ada hari baik dan ada hari buruk. Yang penting bukanlah seberapa jauh kita jatuh, melainkan seberapa cepat kita bangkit dan mencoba lagi. Sama seperti napas, ada tarikan dan ada hembusan. Kedua-duanya sama pentingnya. Kegagalan adalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Ia adalah kesempatan untuk belajar, untuk mengevaluasi kembali strategi kita, dan untuk mencoba lagi dengan pendekatan yang berbeda. Fokus pada napas juga berarti fokus pada kehadiran. Saat kita berlari, kita merasakan angan menerpa wajah kita. Kita mendengar suara langkah kaki, dan kita merasakan setiap otot bekerja. Saat kita yoga, kita merasakan peregangan yang dalam dan setiap denyut jantung. Saat kita mengangkat beban, kita merasakan kontraksi otot yang kuat. Ini adalah pengalaman yang sangat otentik dan nyata. Pengalaman ini membawa kita keluar dari pikiran yang sibuk dan kecemasan tentang masa depan dan membawa kita kembali ke saat ini. Ini adalah bentuk meditasi aktif. Kita tidak perlu duduk diam di ruangan yang sunyi untuk meditasi. Kita bisa menemukan ketenangan dalam gerakan, dalam keringat, dan dalam napas yang teratur. Olahraga menjadi pelarian yang sehat dari kebisingan pikiran kita, dan ia membantu kita menyadari bahwa kebahagiaan ada di sini, di setiap momen yang kita jalani. Soalnya ketika kita merasa terlalu terbebani oleh ekspektasi dan target, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau impian pribadi, coba ingat kembali pelajaran dari olahraga. Jangan terlalu memikirkan garis akhir. Jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Alih-alih, fokuslah pada napasmu. Ambil napas dalam-dalam, rasakan setiap tarikannya, fokus pada satu langkah di depan. Nikmati prosesnya. Hargai setiap kemajuan kecil, setiap kegagalan yang mengajarkan sesuatu, dan setiap momen yang membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sebenarnya. Ingatlah bahwa olahraga mengajarkan kita bahwa yang paling penting bukanlah seberapa cepat kita sampai atau seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa sadar dan hadirnya kita di setiap langkah perjalanan kita. Fokus pada napas, bukan pada hasil, dan kita akan menemukan ketenangan, kekuatan, dan kebahagiaan sejati dalam setiap gerakan hidup kita.